Kali ini perjalanan saya menuju pulau terluar pantai Jawa bagian timur. Ya, Pulau Madura. Sebuah pulau yang terkenal akan keeksotisan wilayah dan kentalnya tradisi masyarakat yang masih terpelihara hingga kini. Pulau dengan luas 5.250 km persegi ini ternyata memiliki andil yang cukup besar terhadap sejumlah wilayah. Ya, Pulau Madura dikenal akan produksi garamnya yang dipasok ke hampir seluruh tanah air. Jadi tak heran, pulau yang terkenal akan tradisi karapan sapi ini juga dikenal sebagai Pulau Garam. Musim kemarau atau musim di mana matahari bersinar dengan terik menandakan musim panen garam segera tiba. Hamparan padang-padang garam putih hampir terlihat di tiap wilayah Pulau Madura. Garam di Madura mulai diperkenalkan oleh seorang panglima perang tentara Bali yang berhasil menemukan sebuah cara mengolah air laut menjadi garam. Lama sekali yang sudah tidak jelas tahunnya berapa, ada seorang yang bernama Anggesuto, yang menurut ceritanya Anggesuto ini ada di pinggir Papas, Sumeneb. Beliaulah yang menemukan cara pembuatan garam sekedar dari melihat bekas tapak kakinya di pesisir yang kemudian terisi oleh air dan terkena panas matahari, ternyata bekas tapak itu terjadi pengkristalan yang kita sebut dengan garam. Lambat laun aktivitas mengolah air laut pun menjadi pekerjaan yang banyak dilakukan masyarakat Madura. Pembuatan garam pun berkembang pesat, bahkan hingga ke pinggiran desa. Saat ini garam Madura tidak hanya dikenal di Indonesia saja, bahkan negara lain pun mengetahui keberadaan garam di pulau ini. Sebagian menilai garam Madura memiliki keistimewaan yang berbeda dengan garam produksi lain. Bahwa garam Madura ini dirasakan oleh para penggunanya sebagai garam yang punya kelezatan khusus tanpa rasa pahit. Sementara garam-garam yang dari luar, garam import, itu kalau dipergunakan untuk garam konsumsi akan ada rasa pahit. Saya pun tak ingin melewati kesempatan mengetahui lebih jelas akan proses pendulangan garam yang kesohor di wilayah ini. Jejak langkah saya pun menuju sebuah daerah di Pulau Madura yang terkenal akan produksi garamnya, Sampang. Ya, produksi dan kualitas garam memang sangat dipengaruhi oleh intensitas matahari. Jadi jika cuaca sedang diliputi awan mendung dan hujan yang terus mengguyur, bisa dipastikan garam yang dihasilkan tidak bisa dikatakan istimewa. Saya pun bertemu dengan seorang petani garam yang masih sempat mendulang garam walaupun cuaca sedang tidak bersahabat. Namanya Pak Lili. Dengan semangat Pak Lili mengumpulkan dan membawa garam-garam ditambak ke gudang penyimpanan. Untuk sekali angkut, Pak Lili sanggup membawa 25 kg garam di pundaknya. Pak, biasanya kalau orang sini Pak beli garam ini caranya seperti apa Pak? Saken. Sakan. Emang harganya berapa ini? Harganya 14.000. 14.000 berapa sak Pak? 20. Jadi harga 20 sak, satu saknya isi 50 kg, harganya 14.000 Pak. Ya. Murah banget ya Pak ya? Emangnya cukup buat makan sehari-hari uangnya Pak? Nggak cukup Pak. Ya, mau gimana lagi ya Pak ya? Kristal-kristalan garam ini memang menjadi barang berharga bagi para petani garam. Karena dari sinilah rupiah demi rupiah mereka kumpulkan demi menyambung kehidupan hari esok. Ya. Yang kecil. Bapak 4 anak ini telah berpuluh-puluh tahun menggantungkan hidupnya dengan bertani garam. Ia pun hanya bisa pasrah dengan cuaca tak menentu yang membuat hasil garamnya berkurang. Ini kalau musim penghujan seperti ini kadar ininya nol ya Pak ya? Ya. Yang bagus berapa Pak?
Yang bagus. 23. Ya jadi kalau musim hujan seperti ini kadar garam di tambak mereka ini hanya 0 derajatnya. Tapi kalau misalkan lagi musimnya ini bisa sampai 23 dan itu sudah siap dikristalisasi menjadi garam. Menurut banyak petani garam yang membedakan kualitas garam Madura dengan wilayah lain, karena kandungan lumpurnya yang diakui memiliki andil yang cukup besar dalam pengkristalan garam. Ketika musim penghujan datang seperti sekarang, memang para petani garam ini tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari sebagai pembuat garam. Namun mereka tidak putus asa, mereka menjadikan tambaknya yang terisi air ini sebagai tambak ikan. Yang biasanya ikan di dalamnya ini ada ikan bandeng dan juga mujair. Inilah potret petani garam di tanah garam Madura. Walau produksi garam di sini telah mendunia, namun kehidupan para petani garamnya jauh akan kesejahteraan. Impor garam yang terus-menerus merambah Indonesia dengan telak membuat banyak petani garam Madura gulung tikar. Petani yang masih dengan setia mempertahankan cara tradisional ini seakan patah arang, bersaing dengan produk luar yang lebih sering diutamakan pemerintah. Kalau ini terus terjadi, Pulau Madura yang digadang-gadangkan sebagai pulau garam akan lenyap, seiring lenyapnya petani garam.